Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, jadi alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Kita bertemu lagi di kelas kita untuk belajar informasi dan teknologi. Ada yang ingat materi apa minggu lalu? Tidak ada? Ibu kasih lah. Berpikir komputasional. Masih ingat? Jadi kita belajar tentang berpikir komputasional. Nah sekarang untuk hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial generatif. Ya, jadi ada tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu kalian mampu mendefinisikan konsep tentang kecerdasan artifisial generatif. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan kualitas data dalam kecerdasan artifisial. Dan yang ketiga, kalian mampu menerapkan kecerdasan artifisial generatif pada kehidupan sehari-hari. Oke. Ada yang bisa tebak? Beruang. 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 Gajah. Beruang. Mana? Coba kita lihat sama. Apa? Kalian ini lihat apa? Hewan. Coba lihat kepalanya. Ada yang bisa tadi? Ada. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Badannya apa ini? Rusa. Kambing. Iwan kira-kira apa? Badannya nanti. Cicak pakai. Mari kita lihat apa. Rusa. Gambar ketiga. Itu tadi SDG untuk meningkatkan perasaan supaya tetap fokus. Nah, kira-kira apa itu kecerdasan artifisial generatif? Kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti Manusia. membuat komputer bisa memahami perintah, dia juga bisa menjawab pertanyaan, bisa juga mengenali gambar atau suara, bahkan membuat keputusan sendiri berdasarkan data. Nah, contoh pengertian sederhana. AI itu seperti otak, sama seperti manusia ada otak, itu juga punya otak. Otak buatan yang ditanamkan ke dalam mesin atau aplikasi supaya bisa membantu manusia melakukan berbagai hal secara otomatis. Nah, apa contohnya? Contoh yang biasa digunakan, Google Assistant. Ada yang tahu apa itu Google Assistant? Yang hello Google, di mana rumahnya temanku? Gitu. Hello Google, di mana rumahnya Odo-Odo? Yang itu tahu, yang penting kalian tahu. Kemudian kamera HP yang bisa mengenali wajah. Sudah ada di sini yang ada HP-nya bisa mengenali wajah, toh? Kemudian yang ketiga, aplikasi belajar yang menyesuaikan materi dengan kemampuan kita. Apa kira-kira yang biasa kita lakukan kalau ada tugas dan kasih di guru tak pulang mungkin cari jawabannya di mana? ChatGPT, apa lagi? Cici apa lagi? Cici apa lagi? Gemini, ada lagi? Apa lagi? ChatGPT. Oke, ChatGPT. Oke, ternyata kalian sudah biasa menggunakannya. Nah, ini contoh dalam kehidupan ChatGPT.
Dia bisa mengerjakan tugas sekolah seperti yang tadi disebutkan, kemudian membuat rangkuman. Bisa ChatGPT buat rangkuman? Bisa. Bisa juga menjawab soal ChatGPT? Bisa. Bisa juga membuat cerita. Kemudian yang kedua ada namanya Canva AI. Ada yang pernah menggunakan Canva? Iya. Biasanya di Canva apa kita lakukan? Membuat Desain. Apa biasa kita desain? Oke. Sekarang yang KPD-nya kita buat poster. Terserah kalian mau buat poster apa yang jelas, yang bagus, yang cantik, yang menarik, ya berkelompok. Nanti tugasnya kita kirim di sini, kemudian ditampilkan di layar. Jadi setiap kelompok silakan nanti yang makanya untuk buat poster di silakan diambil. Silahkan di bagian setiap kelompok ada ini instruksinya. Kalian gunakan Canva, login menggunakan email, ikuti langkah-langkah yang KPD dan hasilnya diupload di Google Drive atau dikirim ke saya. Ini temanya apa? Baik, yang pertama selesai itu kelompok 4. Silakan naik kelompok 4. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada yang membaca dipersilakan. Kami mengambil tema jauhi narkoba. Alasan kami mengambil jauhi narkoba adalah Alasan kami mengambil tema ini karena bahayanya penyalahgunaan narkoba sehingga tidak bisa merusak diri. Narkoba bisa membuatmu kecanduan secara fisik dan mental. Kecanduan fisik membuatmu merasa tidak enak jika tidak memakai narkoba. Sementara kecanduan mental membuatmu terus-menerus memikirkan cara untuk memakai dan menggunakan zat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kakak mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengambil tema dari narkoba itu lebih bermakna. Alasan kami mengambilnya adalah alasan kami mengambil tema dari narkoba. Dari narkoba berarti menjauhkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan obat-obat terlarang yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan. Dengan menghindari narkoba kita bisa menjaga tubuh tetap sehat dan juga berpikir jernih serta mengendalikan diri, meraih prestasi tanpa hambatan, melindungi masyarakat dari kecanduan dan masalah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi, tema dari kelompok kami adalah sarapan sehat. Alasan kami memilih tema sarapan sehat yaitu 1. Meningkatkan energi, 2. Meningkatkan kinerja dan membantu menjaga berat badan yang sehat. Jadi, sarapan sehat adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral untuk mendukung energi dan konsentrasi. Contoh sarapan sehat diantaranya adalah nasi, roti, telur, tempe, dan susu. Jadi, pesan dari kami adalah bolehlah
mengambil tema sholat 5 waktu. Alasan kami mengambil tema ini karena sholat 5 waktu adalah ibadah sholat yang wajib, artinya fardu ain bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ini pastikan masih diskusi kami mengambil tema sholat karena Alasan kami mengambil tema itu karena untuk bisa meningkatkan kebenaran dan kedua adalah orang-orang yang sudah beriman. sampai sini ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke. Terserah yang mana? Berfirman kembali. Kenapa kita harus menghentikan diri? Kenapa kita harus menghentikan bullying? Karena membuli dapat merusak mental dan orang yang perilakunya itu tidak bisa dibenarkan. Oke? Jadi ada di selanjutnya, kira-kira apa yang paling susah tadi dilakukan saat mendesain apa? Cari tema yang tepat. Apa lagi? Mengedit. Apa lagi yang paling susah? Oke. Kalau yang paling mudah apa? Mencari apa?